Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Pak Iqbal. Pagi Pak. Wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Sehat-sehat semua ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa ya, tetap menjaga protokol kesehatan supaya kalian selalu sehat ya, terutama diri kalian dan juga keluarga kalian. Oke, untuk kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mulai PJJ atau BDR, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dijadikan suatu ibadah buat kita semua. Ya, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Baik Pak. Oke kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran fisika daring pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Alfarizi. Sekarang untuk selanjutnya adalah saya sudah buatkan link presensi yang ada di Google Classroom. Silakan nih kalian buka dan kalian absensi terlebih dahulu sembari saya nanti mengontrol ada berapa orang yang tidak hadir di sini. Saya beri waktu sekitar 30 detik untuk kalian presensi. Dipersilakan. Oke, di sini sudah beberapa orang yang sudah melakukan presensi ya. Ada 27 orang, nanti menyusul saja. Mungkin sisanya nanti bisa kalian yang baru hadir nanti tetap bisa mengabsen sesuai dengan jadwalnya. Ini adalah materi kita di pertemuan kedua. Jadi subbabnya itu sebenarnya babnya itu masih sama sebenarnya, induksi elektromagnetik ya. Tetapi untuk subbabnya saya bagi lagi menjadi dua subbab, yaitu kalian nanti akan belajar mengenai hukum Lenz dan satunya lagi adalah berhubungan dengan induktansi diri. Lanjutkan kembali. Kompetensi dasarnya nih, coba nih kalian perhatikan nih. Kemudian yang selanjutnya dalam melakukan percobaan induksi elektromagnetik. Nanti seperti apa? Nanti kita akan coba ibaratnya nanti akan saya coba sampaikan gitu. Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kalian. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke inti, saya mau ice breaking dulu nih, ya. Di sini saya ada games yang coba kalian lakukan, ya. Ya, kita menggunakan EduCandy. Nanti saya minta dari salah satu kalian untuk coba mempresentkan, artinya sebagai navigator ya yang gerak-gerakin ya. Jadi selebihnya nanti jawabannya itu dari teman-teman kalian. Nah, ini adalah linknya. Sebentar nanti akan saya kirim linknya ini di room chatnya. Wah, sama kayak juga. samping kanan fold. Samping kanan diagonal. Oh, ya. Hampir. Oke. Kita tepuk tangan dulu buat semuanya. Keren. Oke. Sekarang dari eksperimen yang kemarin yang sudah kalian lakukan ya. Nah, apakah yang menyebabkan lampu tersebut bisa menyala? Ya, kalau menurut saya, Pak, ada dua faktor yang mempengaruhi induksi elektromagnetik kemarin ya. Jadi yang pertama ada magnet, yang kedua ada jumlah lilitan. Nah, jadi saat magnet memasuki kumparan, maka akan timbul yang namanya medan magnet induksi, lalu menghasilkan GGL induksi. Nah, dari peristiwa GGL induksi ini menghasilkan arus listrik yang membuat lampu menyala. Gitu, Pak. Jadi Faraday dan hukum Lenz sama-sama berhubungan dengan perubahan flux magnet ya pada simpal di situ. Simpal itu seperti kayak kumparan ya atau bahan konduktor tadi. Kemudian ya, namun hukum Lenz merupakan pelengkap dari hukum induksi Faraday ya. Karena di hukum Faraday hanya mengungkapkan besar gaya gerak listrik induksinya saja. Nah, ini cuma sampai sini doang. Makanya yang jadi permasalahan adalah dia tidak menjelaskan yang namanya arus ya, kuat arus induksi dan medan induksinya seperti apa. Nah, ini adalah permasalahan yang nanti akan coba kalian pecahkan di sini. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, apa sih kegiatan kalian? Nah, kegiatan kalian gini nanti. Silakan kalian melakukan percobaan kembali. Nah, secara berkelompok. Nah, di sini secara berkelompok. Ya, jadi saya sudah membuatkan suatu kelompok dan juga di Zoom-nya ini saya sudah membuatkan breakout room-nya seperti minggu kemarin. Nanti kalian ketika saya kodekan untuk masuk ke room untuk melakukan penyelidikan, silakan kalian masuk ya. Secara berkelompok masing-masing ya di Zoom-nya masing-masing. Oke.
Sampai sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Jelas Pak, jelas. Jelas? Jelas cukup Pak. Ini adalah berhubungan dengan hukum les. Nah, selanjutnya nih ada induksi nih. Induktansi diri ya, atau bahasa lainnya sebenarnya ada juga menyebutkan induksi diri. Ya. Bagaimana kalau kondisinya ini saklarnya saya putus atau saya angkat? Ternyata lampunya lama-lama dia akan padam. Dan coba kalian terangkan di situ dalam presentasinya nanti. Di room breakout-nya sudah saya buka menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti sesuai dengan kelompoknya, silakan kalian masuk ke dalam room breakout-nya masing-masing. Silakan kalian masuk ke kelompok masing-masing. Saya persilakan dari sekarang. Monggo. Untuk saat yang masuk duluan juga udah pasti itu jarumnya itu pasti masukin udah pasti ke positif, pasti keluarin itu udah pasti ke negatif. Pokoknya gitu intinya. Ya Pak. Oke, Harito. Gimana? Ya Pak. Sudah sampai di mana kamu? Ingin melakukan Lagi nonton yang hukum lens Pak. hukum lens ya? Itu kamu Iya, dapat Pak. referensinya ya? Iya Pak. Oke. Sudah Pak. Sudah ya, jadi jangan Sudah, sampai lupa pembagian tugasnya, tetap kamu menganalisis. Nanti kalau yang induktansi diri pakai apa referensinya nanti? Bahannya dari YouTube atau dari mana nanti yang kamu cari nanti? Ada video juga sama virtual lab ya Pak. Oke ya, nanti tinggal kalian coba kembali. Oke, yang di simpangan pada jarum bukan voltmeter ya, itu galvanometer ya nanti. Iya, galvanometer. Itu nyimpangnya ke kiri ya kalau itu ya. Itu nyimpangnya ke Iya. kiri itu ketika apa? Dimasukkan atau dikeluarkan? Ketika dimasukkan tadi Pak, kita udah tes di sebelum. Dimasukkan nyimpangnya ke kiri ya. Iya, ketika putar dimasukkan ke kiri. Oke. Berarti kalau dikeluarkan berarti kemana tuh nanti? Balik Balikannya. kebalikannya Pak. Oke, Jadi oke. ke kanan apabila dikeluarkan. Oke. Nah, untuk kutub yang selatannya tadi kita udah coba kebalikan dari kutub utara apabila dimasukkan ke kanan Pak. Oke, Dan sesuai apabila dengan dia dikeluarkan akan ke kiri. sesuai dengan percobaannya ya, itu ya tadi ya. Iya, tadi udah dicoba sebenarnya Pak. Oke, tinggal kamu ke bawah lagi, coba saya pengen lihat dulu. Tinggal menjawab soal-soalnya ini aja Pak. Oke, sekarang kita coba. Saya mau ngundi nih. Kalian sudah siap pastinya ya? Saya pengen dengar dulu. Sudah siap belum? Siap, Pak. Siap ya? Siap nggak Siap, siap? Pak. Harus siap kalian. Oke, sekarang saya mau ngundi dulu. Oke. Kelompok 4, silakan lakukan presentasi. Jadi saat ujung kutub utara selatan dimasukin ke dalam kumparan, maka diperoleh ujung solenoida yang bertemu magnet berkutub selatan dan ujung solenoida yang berkutub utara, dan arah yang arus listrik mengalir dari stengger positif ke negatif. Sedangkan arah medan magnetnya itu induksinya itu bergerak dari kutub utara selatan, yaitu berarti dari kiri ke kanan. Nah, jadi kesimpulannya itu pada hukum lens saat magnet dimasukkan ke dalam kumparan, maka arus listrik searah dengan GGL induksi. Sedangkan arah medan magnet induksi bertentangan dengan arah kuat arus induksi. Lalu pada penerapan hukum Faraday dan hukum lens pada kawas segi 4, semakin bertambahnya kawasan segi 4, maka flux yang akan berubah menimbulkan GGL. Lalu yang terakhir itu ada induktasi diri. Induktasi diri ini merupakan komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian akibat dari perubahan arus yang melewati rangkaian yang kemudian menghasilkan GGL. Kemudian diperoleh deh induktasi diri itu rumusnya seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bunyi hukum lens itu adalah apabila GGL induksi yang timbul ya pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menentang penyebab efek tersebut. Jadi perhatikan baik-baik di sini. Oke, setelah kalian membuat kesimpulan tadi, dan ini adalah kesimpulannya, induksi diri dan yang lain-lainnya, kita akan coba lanjut lagi. Nah, ini adalah latihan soal. Ya, jadi dalam latihan soal ini nanti coba kalian kerjakan, tidak sekarang, mungkin nanti sebagai tugas kalian di pertemuan hari ini. Tidak banyak, hanya 4 soal saja mengenai materi yang sudah kalian lakukan tadi. Oke ya. Nah, yang selanjutnya refleksi. Nanti coba kalian lihat, nanti saya kirim nih linknya. Saya pengen lihat seberapa ngertinya kamu ketika sudah memahami materi ini. Manakah kuat arus yang mengalir ya, kuat arus induksinya ya.
Dan jawabannya adalah dari Q ke P atau jadi berarti kita cek jawaban yang jadi perubahan peringkat. Oke. Peringkat satunya masih dipegang oleh Harito. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Harito ya. Untuk sebab next selanjutnya, untuk kegiatan inti seperti ini ya kan, kalian coba baca kembali mengenai transformator. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini ya. Jadi tadi yang sudah bagus nilainya atau yang sudah melakukan presentasi ya, kemudian yang mengajukan tanggapan, dan tadi nilai yang tertinggi tetap Harito ya, saya catat ya. Dengan skor tertinggi, nanti tetap saya akan berikan reward untuk Harito. Masing-masing saya berikan poin 10 ya. Jadi untuk yang bertanya ya kan tetap 10, yang presentasi saya berikan poinnya adalah 20 nanti. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Monggo. Oke, baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran daring fisika pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas ya. Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah hadir di sini. Mohon maaf tadi ada beberapa kendala. Saya ucapkan terima kasih, kalian jaga terus kesehatan kalian. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Saya undur diri dulu. Silakan kalian kembali ke room PJJ yang selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus semuanya. Oke ya, makasih semuanya ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Masih Terima kasih semua ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.